kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam kesempatan perayaan hari ini tertulis dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, setiap tahunnya kita akan selalu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sama seperti hari ini. Memang setiap perayaan peringatan hari kenaikan Yesus selalu berbeda perayaannya dengan ketika kita merayakan hari Natal ataupun hari Paskah atau dengan Jumat Agung. Namun walaupun demikian, kita harus tetap memperingati hari besar ini untuk mengingat karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus sendiri. Bila kita mengikuti rangkaian pada perikop ini, mulai dari ayat 9, maka jelaslah terlihat bahwa para murid dengan adanya pemberitaan tentang kebangkitan Yesus, mereka masih tidak percaya. Walau berita itu disampaikan oleh Maria Magdalena, yang mana Yesus pernah mengusir setan dari dirinya, dan pemberitaan dari dua dari mereka yang adalah murid Yesus. Namun, dengan pemberitaan kebangkitan itu pun, murid yang lainnya masih tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Kemudian, Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sedang makan pada waktu itu untuk mencela tentang ketidakpercayaan dan kedegilan mereka. Lalu dalam situasi tersebut, situasi pada waktu itu, Yesus menyampaikan amanat agung kepada para murid agar mereka tetap melakukan tugas misi selama masa hidup mereka. Memang misi Yesus telah selesai, sempurna dikerjakan olehnya. Namun sebelum ia naik ke sorga, ia mengutus para murid, pengikutnya, juga orang-orang percaya untuk melanjutkan misi pemberitaan Injil dan keselamatan yang tertulis dalam nats kita hari ini. Pada ayat 15-18 itu sangat jelas dinyatakan di sana. Yesus mengutus agar para murid pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Walau dalam pemberitaan Injil itu terdapat beragam ancaman, juga tantangan, tapi dengan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan dari Tuhan, orang percaya akan mampu melakukan pemberitaan tersebut. Setelah itu, setelah Yesus mengutus mereka, menyuruh mereka pergi dengan memberikan janji akan menyertai,
Yesus naik ke sorga. Dan dengan peristiwa itu, Yesus berada di puncak kemenangannya. Kemenangan yang mengalahkan segala kuasa iblis, juga mengalahkan maut. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus mengingatkan kita dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 9 ayat 16. Di sana dinyatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Seruan ini hendak mengajak kita, orang percaya, turut andil dalam pemberitaan Injil. Kita harus mampu menyatakan amanat agung yang Yesus sampaikan bukanlah semata-mata hanya perintah saja, namun kita harus menganggapnya sebagai bagian dari hidup kita. Sebab amanat agung berlaku tidak hanya pada zaman dahulu, namun juga berlaku di zaman kita sekarang ini dan di zaman yang akan datang. Bukan hanya kepada para pelayan tahbisan, tapi juga kepada seluruh umat yang percaya. Sebab amanat itu bukan perintah dari gereja, bukan perintah dari pemerintah, melainkan itu datang dari Yesus sendiri. Maka selama gereja masih ada di dunia ini, tugas pemberitaan itu akan terus berlanjut. Apapun denominasi gerejanya, apapun status sosial warga jemaatnya, memberitakan Injil adalah tugas kita bersama-sama. Walaupun kita memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda, namun pemberitaan Injil itu bisa beriringan kita lakukan melalui profesi kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih, sesuai dengan topik hari ini, ayat 15 menekankan pemberitaan Injil itu tidak hanya kepada manusia, tapi kepada segala makhluk, kepada semua ciptaannya yang lain. Lalu, bagaimana caranya memberitakan Injil kepada alam, binatang, atau tumbuh-tumbuhan? Kita harus ingat bahwa memberitakan Injil tidak hanya terfokus kepada khotbah saja, tidak hanya terfokus kepada kata-kata belaka, tapi lebih dari itu melalui perbuatan baik kita. Bagaimana kita berbuat baik? Mengasihi sesama kita manusia, ternyata itu sudah memberitakan Injil. Nah, begitu jugalah dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Caranya adalah memelihara yang Tuhan ciptakan itu. Tumbuh-tumbuhan, binatang, alam yang ada di sekitar kita. Sebab dengan pemeliharaan itu, kita sudah memberitakan Injil ke segala makhluk. Maka tugas pemberitaan Injil itu akan terus kita lakukan, tidak hanya di hari yang telah lampau, tidak hanya di hari ini, namun terus berlanjut hingga ke waktu yang akan datang. Yang perlu kita ingat, dalam pemberitaan Injil akan banyak tantangan, ancaman yang kita hadapi, tapi kita harus ingat pesan yang disampaikan oleh Yesus bahwa Ia akan selalu memberi keteguhan dan turut bekerja dengan orang-orang percaya sebagai pemberita Injil itu sendiri. Maka, mari kita terus memberitakan Injil dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Sebab Yesus telah naik ke sorga, yang menunjukkan bukannya ada sebuah perpisahan, melainkan menanti kita mampu memenangkan kuasa maut dan iblis dalam tugas pemberitaan Injil itu,
dan akan mendapatkan tempat yang layak di sorga, sebagaimana Yesus sudah berada di sana dan menyediakan tempat bagi kita, dan akan datang untuk kedua kalinya. Maka beritakanlah Injil, berita keselamatan tentang Dia. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami begitu bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kesempatan beribadah walau masih di rumah kami masing-masing. Kesempatan merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah bersapaan dengan kami, di mana Tuhan selalu menginginkan kami menjadi pribadi-pribadi yang memberitakan Injil, tidak hanya kepada sesama kami manusia, tapi juga kepada segala makhluk, segala yang Tuhan ciptakan. Biarlah Tuhan, kami mampu menjadi pelaku-pelaku pemberita Injil di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah setiap pergumulan kami, terlebih memelihara yang Tuhan ciptakan untuk boleh kami rawat, supaya kami juga menunjukkan bahwa kami memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bapa yang baik, terima kasih sampai saat ini Engkau masih memberikan firman yang begitu luar biasa, menguatkan, meneguhkan hati kami. Kiranya firman itu menjadi bekal kami untuk kami boleh semakin meyakinkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami atas seizin Tuhan. Bapa, tak henti-hentinya, tak putus-putusnya kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi di bumi ini, di bangsa dan negara. Kami berdoa untuk pimpinan bangsa negara, para medis, juga pasien yang terkena COVID-19. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam penderitaan, pergumulan, tantangan-tantangan. Kami tahu Tuhan, semuanya berada dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu, kami membawa mereka juga ke dalam doa kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepadamu untuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, beberapa hari ini. Kiranya mereka boleh semakin mensyukuri berkat Tuhan, walaupun di tengah keadaan yang sulit, sebab masih banyak ungkapan syukur, berkat-berkat yang harus kami syukuri, yang harus kami benar-benar nikmati, bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan masih memberikan berkat-berkat kepada kami, entah itu melalui nafas kehidupan, entah itu melalui hari yang baru, melalui makanan yang masih kami boleh makan sampai pada saat ini. Untuk itu pun kami layak bersyukur. Tuhan yang sangat baik, kami berdoa untuk orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan kehidupan mereka di tengah situasi yang sulit ini. Semuanya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebab kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk yang terjadi di bumi kami ini. Terima kasih ya Allah untuk firman, untuk kekuatan yang masih terus kami peroleh. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin.